Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Masih dalam suasana bulan Syawal ya, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya sudah lewat bulan Syawal kan, tapi masih dekat. Saya ingin mengomentari Refli Harun ya, yang kemarin melaporkan orang-orang yang memfitnah dia ke polisi, dan satu laporan itu membuat saya kecewa ya, terhadap langkah dari Refli Harun. Kita lihat Refli Harun, kalau kita lihat ribuan videonya di channel Refli Harun channel ya, itu sangat mencerahkan, membuka perspektif ya, dan dia memang opinion leader ya dalam bidang hukum. Kita bisa mendapatkan perspektif baru dalam melihat sebuah persoalan yang tidak bisa kita dapatkan di channel yang lain ya, apalagi channelnya para buzzer yang tidak bisa membangun sebuah narasi-narasi yang memiliki kaki dengan argumentasi yang kukuh ya. Tetapi Refli Harun kita lihat sangat piawai di dalam menarasikan, mungkin karena dia terlatih di dalam bidang akademis, dan dia juga terlatih di dalam menuangkan ya, butir pikirannya secara apik, secara rapih dalam buku-buku yang pernah dia terbitkan. Khususnya dia suka menatahkan hari ulang tahunnya dengan memberikan tanda zaman berupa sebuah buku yang sangat indah ya, meskipun saya belum pernah membacanya. Tetapi kita lihat Refli Harun tampaknya panas hati, diserang oleh para buzzer ya, dan saya tidak ingin mengawetkan nama-nama mereka itu dalam channel saya, orang-orang yang menghinakan Refli Harun. Tetapi kita lihat ya, betapa kelirunya langkah dari Refli Harun ketika membawa orang-orang itu ke pengadilan. Saya sudah melihat wawancara Refli Harun dengan orang yang ngaku sebagai napiter itu sampai habis ya, dengan cerita yang agak sedikit bombastis ya, yang katanya dia anak buah atau murid dari Habib Bahar di penjara Gunung Sindur misalnya. Saya sudah lihat video itu, dan saya juga sudah lihat Refli Harun ketika merespon fitnah itu pertama kali dengan mengatakan tidak akan melaporkan mereka ke Bareskrim, tapi dia mengatakan sudahlah katanya. Artinya dia mencoba untuk menempuh jalan baru, menempuh satu tradisi baru, tidak selalu ingin melaporkan apa-apa yang berbeda pendapat ya di ruang-ruang publik sebagaimana dilakukan oleh orang-orang lain. Tetapi toh akhirnya Refli Harun mengambil jalan yang sama dengan mereka, dan ini yang kita sayangkan ya. Dia melaporkan orang-orang yang memfitnah dia, dan menurut saya secara pribadi untuk apa? Kita lihat perbandingannya dengan orang-orang seperti Habib Rizik Syihab. Dia bukan hanya mencerdaskan atau bukan hanya mendidik masyarakat ya, Habib Rizik Syihab, tapi dia sudah memberikan segalanya untuk Islam. Dia mempertaruhkan segalanya, termasuk nyawanya. Bukan hanya kata-kata yang dia pertaruhkan, tapi dia sudah mengalami hampir 14 kali percobaan pembunuhan. Habib Rizik Syihab di dalam mengemukakan pandangan-pandangannya supaya Indonesia lebih adil, lebih jujur, lebih sejahtera, dan bagaimana orang-orang itu tidak melakukan korupsi dan menegakkan ya tiang-tiang kebatilan di negeri ini. Habib Rizik sudah memberikan hampir segalanya untuk Islam, untuk kebenaran, untuk kejujuran. Coba kita lihat, nanti kita bisa melihat betapa langkah Refli Harun adalah tidak tepat ya. Dia tiga tahun 7 bulan diisolasi secara politik, mau pulang ke Indonesia dan tidak bisa pulang.
Dan kata Habib Rizik, dia kemudian akhirnya mencari jalan sendiri bersama koleganya, dan alhamdulillah 10 November 2020 ya, dia tiba di Cengkareng, di Bandara Soekarno-Hatta, disambut oleh jutaan orang di seluruh Indonesia atas kehadirannya kembali di Indonesia. Tapi tidak lama kemudian, belum sampai sebulan, 7 Desember, rombongan pengajian dia untuk ke satu titik ya, di Karawang mungkin begitu, di pengajian keluarga, dia dihadang, bukan dihadang, dikejar ya, oleh iring-iringan mobil yang ternyata itu adalah aparat dari kepolisian. Dan kemudian di kilometer 50, 6 orang pengawalnya itu, pengawal Habib Rizik dari Laskar Front Pembela Islam, itu dibunuh ya, dalam sebuah usaha percobaan pembunuhan mungkin, yang disasar mungkin Habib Rizik Syihab, tapi dihalang-halangi oleh 6 pengawal terbaiknya itu. Ya kan? Itu Habib Rizik Syihab. Dan sekarang kemudian dia difitnah lagi dengan cara yang lebih sophisticated melalui pengadilan, bahwa informasi kesehatan mengantarkan dia, yang katanya bohong, informasi kesehatan yang kata pihak lain itu bohong, dia divonis 4 tahun penjara hanya dengan mengatakan saya sehat, tapi kemudian laboratorium mengatakan dia terkena virus COVID ya, dan disimpulkan dia berarti mengeluarkan ucapan bohong, dan itu dilaporkan ya oleh siapa? Oleh seorang wali kota di Bogor, dan kemudian divonis 4 tahun penjara hanya persoalan yang sepele. Dan sebelum soal kerumunan divonis 8 tahun, didenda 25 apa 50 juta. Luar biasa itu Habib Rizik ujiannya dibandingkan ya, dibandingkan Refli Harun yang diserang secara kata-kata melalui video-video dari orang yang menghinakan dirinya. Habib Rizik bukan hanya diserang lewat video-video orang-orang itu juga, channel itu juga, tapi juga diserang secara militer ya, secara bersenjata. Luar biasa ya. Dan dia tidak mencoba untuk membalikkan keadaan atau membawa orang-orang itu ke pengadilan. Dia cukup berjuang mempertahankan hak-haknya di pengadilan dengan cara seorang lelaki sejati, dan dia tidak ingin memberikan satu kesan dia ingin melaporkan orang-orang yang sudah menghinakan dia ke pihak aparat kepolisian. Dan banyak cerita yang lebih dramatis tentang Habib Rizik. Ujiannya lebih besar di dalam mempertahankan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan. Dan dia juga menggunakan YouTube namanya Front TV, yang kemudian Front TV itu disita oleh negara. Bukan hanya disita oleh negara, Front TV itu, alat perjuangan dia yang dia bangun selama 20 tahun lebih itu dibubarkan oleh pemerintah ya. Betul-betul ya. Terus 90 rekening anggota dari tokoh-tokoh Front Pembela Islam dan keluarganya itu diblokir. Ini contoh yang sangat ekstrim betapa Habib Rizik sudah mengalami segalanya. Tidak bisa masuk ke Indonesia selama 3 tahun 7 bulan. Lebih dari 10 kali percobaan pembunuhan. 6 orang pengawalnya dibunuh dengan cara brutal, dan kemudian pembunuhnya divonis lepas. Kejahatannya terbukti membunuh, tetapi tidak bisa dihukum karena katanya mempertahankan, membela diri. Luar biasa. Sekarang Habib Rizik ada di dalam penjara kasus COVID, tetapi COVID-nya sudah
berlalu, dia masih ada di dalam penjara. Dan video-videonya masih diputar, video-video yang menghinakan dia, dan tidak diapa-apakan oleh pihak-pihak tertentu demi keadilan. Sementara Novel Baswedan, kita lihat Novel Baswedan saat menjadi salah satu pimpinan atau penyidik di KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dia kemudian menjadi sasaran dari para koruptor, karena koruptor kemudian melakukan perlawanan dan dia akhirnya disiram air keras sepulang dia sholat subuh berjamaah di masjid. Matanya nyaris buta. Sementara orang yang melakukan itu, seorang polisi kalau tidak salah, hanya dihukum rendah saja. Sementara dia mengalami cacat seumur hidup. Jadi keduanya sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi hinaan dari orang-orang yang melakukan satu gerakan-gerakan kebatilan yang terstruktur maupun yang disengaja atau sporadis. Dan kita sayangkan ya, dalam perspektif sejarah yang masih dekat itu, Refli Harun kemudian dengan alasan ingin mempertahankan kredibilitasnya, dia membayang-bayangi para pemfitnah itu dengan cara melaporkan dua orang yang memfitnah itu, yang satu membuat video, yang satu membuat semacam keterangan yang bohong ke Bareskrim Polri. Kalaupun ini tidak dilakukan, tidak dilaporkan ke polisi pun, kredibilitas seorang Refli Harun masih harum dan masih terjaga di kalangan bangsa Indonesia, di kalangan civil society, dan tidak ada yang tercela dengan celaan para pemfitnah itu. Kredibilitas seorang Refli Harun tidak tercela hanya karena dicela oleh orang lain. Yang diperlukan oleh Refli Harun adalah sebenarnya sudah tepat ketika dia mengatakan, ya sudahlah, saya tidak akan melaporkan, saya hanya ingin mendidik bangsa, mendidik masyarakat melalui narasi-narasi dia di YouTube, dan itu langkah yang tepat. Entah bagaimana ya, tapi kita sadar waktu membuat perbedaan. Refli Harun kemudian mengubah pilihan-pilihan ideologisnya, dia melaporkan orang itu ke Bareskrim, dan itu artinya dia tidak different lagi, tidak memiliki perbedaan lagi dengan para pemfitnah itu, yang juga jika dia difitnah akan melakukan hal yang sama, melaporkannya ke Bareskrim. Jadi langkah yang harus diambil oleh Refli Harun menurut saya ya, laporan itu hendaknya dicabut saja kembali, dan tidak usahlah dia melayani di pengadilan. Bocah-bocah pada ribut ya. Saya sengaja rekaman habis lohor biasa sepi, ini malah gundul-gundul kecil ini malah di sini ya. Masya Allah, ya udahlah, moga-moga masih kedengeran ya. Jadi dalam perspektif sejarah, apa yang dialami Refli Harun adalah belum apa-apa, ya kan, belum. Yang difitnah hanyalah dirinya ya, bukan agamanya. Mungkin orang boleh marah ketika agamanya yang dihina, dan orang-orang itu ya, di usia saya yang senja ini saya baru menyaksikannya. Di masa pemerintahan sekarang ini saya baru menyaksikannya.
banyak mulut-mulut yang penuh dengan kekufuran dan menghinakan Nabi Muhammad begitu rendah-rendahnya, menghinakan agama Islam, menghina bahasa Arab, menghina simbol-simbol Islam, dan tidak mendapatkan sanksi apa-apa dari pemerintah ya. Dan menghinakan tokoh-tokoh Islam semau-maunya melalui YouTube, melalui Twitter, dan bebas melenggang dengan kemerdekaan yang penuh dengan kebatilan itu ya. Jadi memang zaman sekarang ini zaman yang penuh fitnah dan anomali ya. Nilai-nilai terjungkir balik. Seharusnya zaman yang begini penuh fitnah memang harus diperlakukan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan kesabaran yang ekstra. Dan itu sudah dilakukan ya. Menghadapi cobaan-cobaan terhadap kepribadian dirinya, Habib Rizik itu justru melakukan satu refleksi yang mendalam, dan dia bersabar ya. Bersabar dan memaafkan mereka itu semua ya. Ujian seseorang itu tampaknya nyata ketika dia mendapatkan, karakter seseorang itu tampak akan nyata ketika dia mendapatkan ujian. Tetapi ketika angin tenang, laut tenang dan tidak ada badai, semua orang bisa mengaku beriman. Tetapi ketika badai, ketika ujian datang, ketika angin puting beliung melanda rumahnya, kita melihat ya, karakter seseorang itu tampak nyata. Dia kadang-kadang ada yang mengangkat bendera putih lebih dulu, ketika dulu dia itu mengaku orang yang paling hebat saat angin tenang dan laut tidak bergelombang. Dan kita berharap ya, orang-orang yang mendapatkan ujian dalam zaman yang sekarang ini betul-betul mereka mendapatkan satu hikmah yang besar ya, yaitu pentingnya kesabaran dan pentingnya menikmati, atau bukan menikmati, merasakan pahitnya sabar, dan kemudian membalas dengan cara yang lebih baik. Idfa billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan itu billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik yang Anda punya ya. Mungkin membalas dengan balasan yang serupa adalah dibenarkan, tetapi memaafkan itu adalah jauh lebih baik. Dan kerugian yang dialami oleh Rifli Harun ketika dia datang ke Bareskrim seharian itu, dan dia mengaku sendiri tidak bisa membuat konten-konten karena waktunya habis untuk ke Trunojoyo ya, ke Mabes Polri ya. Waktunya habis hanya untuk mengurusi para pemfitnah. Dan kita lihat pemfitnah itu punya hukumnya sendiri ya. Ada dulu tanggal 11 April di depan gedung DPR, ada seorang yang tukang fitnah itu dan suka merendahkan simbol-simbol Islam, merendahkan tokoh-tokoh Islam. Akhirnya Allah ganjar dengan bayaran yang kontan. Dia hampir mati dikeroyok massa saat demo di depan gedung DPR MPR ya, 11 April 2022, dan dia dipermalukan ke seluruh dunia, terkapar di aspal, dianiaya, diinjak, dipukul, dan dia hampir mati dengan cara yang hina, tanpa busana. Jadi bersabarlah ya, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Para pemfitnah itu cepat atau lambat akan musnah ditelan massa, dan dia akan disedot dalam pusaran sejarah tanpa nama yang harum mewangi. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.